Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, sebaiknya gimana posisi tangan kita ketika berdoa? Harus diangkat atau tidak? Jadi apakah berdoa itu harus begini atau bagaimana gitu ya? Ada hadis yang mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak, yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Sehingga hadis mutawatir itu dipastikan hadis yang sahih. Ini ada tercatat dalam semua riwayat. Salah satunya riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun." Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih. Maka Allah tidak akan menerima kecuali dari harta yang bersih. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah menyuruh orang-orang beriman sebagaimana Allah telah menyuruh para utusan. Apa perintahnya? Ya ayyuhar rusul, hai para utusan. Kulu minat thayyibat, makanlah yang halal yang baik, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Jadi perintah Allah kepada para utusan apa? Hai para utusan, kulu makan yang baik-baik dan halal, serta beramal solehlah. Waqala, dan Allah berfirman kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang beriman, makan oleh kamu yang baik dan halal. Jadi perintah Allah kepada para utusan dan perintah Allah kepada kita sama. Apa samanya? Makan yang baik-baik dan halal serta beramal soleh. Thumma dzakara rajula yutilus safaro ash'atha akbaro. Kemudian Nabi bercerita tentang seorang yang melakukan perjalanan jauh sampai badan dan pakaiannya kumel. Bapak Ibu, zaman dulu itu jangan Anda bayangkan seperti sekarang. Sekarang ini bisnya ber-AC, keretanya juga ber-AC, sehingga kecil kemungkinan kena debu-debu di jalanan gitu. Walaupun kita perjalanan Bandung-Jogja ya, berjam-jam, kan nyampe Jogja bersih badan kita, rapih, kan gitu. Kenapa? Ya karena zaman ini tertutup. Zaman dulu orang perjalanan naik unta itu kena angin, kena debu. Makanya kata Nabi, ada orang yang melakukan perjalanan sampai kumel. Ya, yutilus safar. Dia melakukan perjalanan jauh. Ash'atha aghbaro. Sampai orang ini penampilannya kucel, kumel. Ya, saking perjalanan jauh. Yamuddu yadaihi ilas sama. Orang yang melakukan perjalanan jauh ini, yamuddu yadaihi. Dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, Tuhan, ya Allah, kabulkan, kabulkan. Kata Nabi, mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Kata Rasul, orang ini berdoa sudah bagus, tapi sayang, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggalnya didapat dengan cara haram. Saudara-saudaraku tercinta, perhatikan hadis ini yang dikomentari oleh Nabi. Masalah apa? Masalah mengangkat tangan atau masalah orang itu tidak menjauhkan diri dari yang haram? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempersoalkan apakah orang itu mengangkat tangan atau tidak. Yang pasti orang ini yamuddu yadaihi ila sama. Ternyata dia ngangkat tangan. Nabi tidak bilang, berdoa jangan mengangkat tangan. Nabi biarkan. Tapi yang Nabi komentari adalah, sayang sekali. Orang yang safar itu kan mustajabud doa. Teman-teman sekalian. Jangan salah, jangan lupa. Kalau kita lagi safar tuh banyak berdoa. Di perjalanan.
apalagi safar ibadah. Anda perjalanan umroh ya, di pesawat banyak berdoa. Kita melakukan perjalanan silaturahmi ke orang tua, ke uwa, bibi, teman, adik, kakak. Silaturahmi di perjalanan tuh perbanyak doa. Jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan, di perjalanan itu, on the way itu banyak berdoa. Karena Nabi mengatakan di antara orang-orang yang doanya mustajab adalah dakwatul musafir, doa orang yang sedang safar. Nah, orang ini safarnya yutilus safar. Safarnya itu jauh gitu loh. Ash'atha aghbaro, sampai kumal bajunya. Harusnya orang seperti ini mustajab. Ya muddu yadaihi, dia angkat tangannya. Kata Nabi, sayang sekali. Mat'amu haram, wa masyrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal didapat dengan cara haram. Makanya, kenapa kita kudu rajin zakat, rajin wakaf, rajin sedekah, membersihkan harta kita. Kalau harta kita bersih, doa kita sangat berpeluang mustajab, dikabulkan. Kalau badan kita bersih dari yang haram, makanan kita jauh dari yang haram, kemudian cara mendapatkan harta juga halal, udah ada di tangan kita, tetap kita dibersihkan. Nah, itu membuat doa kita lebih mustajab. Nah, yang disoroti oleh Nabi bukan masalah mengangkat tangan. Sehingga para ahli fikih mengatakan, kalau kita berdoa mau mengangkat tangan, ya silahkan. Jadi mau mengangkat tangan boleh, tidak mengangkat tangan boleh, gitu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Albani, ya, di dalam kitab beliau Shahihul Jami atau Silsilah Al-Hadisis Shahihah. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemurah. Yastahi idza rafa'ar rajul ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Allah itu malu kalau hambanya mengangkat tangan lalu menurunkannya, Allah tidak mengabulkannya. Nah, berdasarkan dalil inilah maka ada anjuran berdoa itu mengangkat tangan, gitu. Jadi kalau teman-teman berdoa mengangkat tangan, ya Anda tidak salah. Kalau habis tausiah berdoa mengangkat tangan, ada dalilnya. Tapi ada juga yang berpendapat tidak semuanya kita mengangkat tangan. Seperti ba'da sholat, itu katanya tidak ada dalil Nabi mengangkat tangan. Jadi kita tidak perlu mengangkat tangan, katanya gitu. Tapi kalau ada yang kekeh ngangkat tangan, juga kita tidak bisa menyalahkannya. Karena memang ada dalil yang umum, yang hadis Muslim yang mutawatir tadi, yang yamuddu yadaihi ilas sama. Orang itu mengangkat tangannya ke langit dan Nabi tidak menegur masalah mengangkat tangan. Nah, jadi dengan demikian, saudara-saudaraku tercinta, bagi Anda yang berdoa itu berkeyakinan mengangkat tangan, ya silahkan. Ya. Nah, bagi Anda yang mengatakan mengangkat tangan itu hanya di tempat tertentu, ada juga ketika istisqa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'ahi illa fil istisqa. Katanya Nabi itu nggak pernah ngangkat tangan kecuali ketika beliau berdoa minta hujan, itu ngangkat tangan. Hatta yura bayadu ibtaih, ngangkat tangannya itu tinggi sampai terlihat ketiaknya, gitu. Nah, jadi katanya pertama mengangkat tangan itu saat sholat istisqa. Yang kedua ketika melempar jumroh. Idza ramal jamratal lati talil masjid mina yarmi bisab'i hasayat yukabbiru kullama rama bihasad thumma taqaddama amamaha fawaqafa mustaqbilal qiblah rafi'an yadayhi yad'u. Setelah melempar jumroh, ya, Nabi kemudian bergeser dan mengangkat tangan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melempar jumroh ula, ya, selesai melempar jumroh kita ngangkat tangan. Nah, itu ada dalilnya. Kemudian ketika wukuf di Arafah, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat farafa'a yadayhi yad'u. Kata Usamah bin Zaid, aku membonceng Nabi saat di Arafah.
dan beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi kapan kita mengangkat tangan saat berdoa? Ketika di Arafah, ketika selesai melempar jumroh, ya. Kemudian ketika sholat istisqa. Nah, yang keempat, ketika Safa dan Marwah. Kita ngangkat tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, Safa dan Marwah. Nah, kemudian ba'da wudu. Jadi habis wudu itu sunnah kalau berdoanya ngangkat tangan. Nah, jadi satu ketika doa istisqa, 2 ketika melempar jumroh, 3 ketika wukuf di Arafah, 4 ketika Safa dan Marwah, 5 ketika ba'da wudu. Nah, ada yang bilang hanya di situ Nabi mengangkat tangan. Ya, kita terima pendapat ini. Silahkan. Tapi kalau ada yang dimanapun dia ngangkat tangan, ya kita nggak bisa salahkan. Jadi gimana tuh? Sudah masing-masing kan ada dalilnya. Mari kita menghargai hal-hal yang berbeda dan bersatu dalam hal-hal yang sama. Jadi kalau saya nggak ribet gitu loh. Ada orang doa ngangkat tangan, ya dia pakai dalil umum gitu. Ada orang yang berdoa ngangkat tangannya cuma di 5 tempat tadi, dia berarti ambil doa dalil khusus gitu. Jadi yang tidak boleh itu saling menyalahkan dan saling merasa benar. Ya, para ulama fikih juga tidak saling menyalahkan. Biasanya yang menyalahkan itu, saling menyalahkan itu orang-orang yang tidak berilmu. Orang tidak berilmu biasanya saling menyalahkan. Ini salah, ini salah, ini salah. Padahal boleh jadi ya kalau orang yang benar-benar berilmu, ilmunya sangat luas, dia paham. Oh, yang ini ada dalilnya. Yang ini pakai dalil umum, yang ini pakai dalil khusus. Jadi kesimpulannya gimana nih? Puter-puter kayak gini. Kesimpulannya, ya, kalau Anda mau berdoa, kalau Anda mengangkat tangan tiap berdoa, silahkan. Berarti Anda mengambil hadis riwayat Muslim yang umum itu. Yang tadi di awal saya sampaikan. Kalau Anda mengangkat tangannya tidak di sembarang, ya, hanya di tempat tertentu saja, yang tadi saya bilang di 5 tempat, berarti Anda ngambil dalil khusus gitu. Nah, apakah ba'da sholat ngangkat tangan? Ini dari dalil-dalil tentang sholat, memang Nabi tidak mengangkat tangan ba'da sholat, ya gitu. Tapi ada yang kekeh ba'da sholat ngangkat tangan. Ya kita nggak bisa nyalahin juga, mungkin dia ngambil dalil yang umum yang tadi saya sampaikan riwayat Imam Muslim yang hadis mutawatir itu, gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab.